Gusti ngambil porsinya segimana, aku segimana. Dan di situ kita bekerja sama dengan musisi-musisi hebat juga. Jadi ya akhirnya setelah melewati yang seperti tadi aku bilang, kita ada beberapa kali revisi. Sebenarnya tadi ada beberapa partnya bentuknya seperti ini, kita ubah jadi bagusnya di yang bait pertama yang putaran kedua, Gusti ngambil falsetnya, aku ngambil yang bagian bawahnya. Dan itu semua ya berdasarkan perhitungan kita coba, kayaknya paling enaknya segini, paling pasnya segini. Jadi kalau untuk kesulitan rasanya nggak terlalu ada banyak kesulitan, ya lebih keseruan aja sih, kita nyari yang paling pasnya gimana, begitu. Terima kasih. Gitu ya, terima kasih. Pertanyaannya sudah cukup jelas? Oke, silakan teman-teman yang lainnya, kita masih buka kesempatan lagi buat yang mau nanya. Gimana, ada lagi teman-teman? Oke, sebelah situ ya. Silakan untuk kakak yang baju pink di pojok ujung dekat pohon. Halo, Kim dan juga Ziva. Hai. Saya Aida dari Bahana FM. Congratulations ya, lagunya super cool, enak banget, easy listening banget. Pokoknya aman banget masuk radio sih. Masuk chart ya. Insya Allah ya. Oke, mau tanya untuk Kim dulu ya. Jadi ini kan series A plus Z, the series gitu ya. Setelah ini akan ada singlenya Arsy ya. Nah, apakah nanti akan ada series lanjutan lagi? Karena tadi sempat di-spill juga katanya ada beberapa nih materi yang akan dibikin lagi gitu ya. Kira-kira ada gambaran gak sih kapan gitu? Karena jujur nih lagunya masuk banget soalnya, enak banget, easy listening banget. Dan untuk berikutnya apakah ada kepikiran nih untuk Arsy duet sama Ziva mungkin ya? Ya paling gitu aja, congrats dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Thank you. Mau dijawab? Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya untuk apakah seriesnya sampai sini aja, seperti yang tadi udah dibocorin dikit, ada beberapa yang sudah disiapkan juga, tapi belum di-tag ya. Udah di-tag belum sih? Belum di-tag belum? Ya pokoknya udah disiapkan lah. Insya Allah nggak sampai sini aja. Setelah yang aku solo berharap sebaliknya akan ada dalam beberapa waktu. Jadi ditunggu aja. Kalau untuk duet Arsy dan Ziva, gimana ya? Udah polling ya. Kalau ramai lanjut part 2 kan? Iya. Gimana Ziv? Gimana ya? Pokoknya pasti bakalan seru deh. Tapi belum tidak menjawab ya nampaknya ya. Kar sih. Gitu deh pokoknya ditunggu aja. Ya ditunggu aja. Pokoknya menarik lah pokoknya. Siap-siap aja ya. Oke. Mantap kalau gitu ya. Jangan lupa ya, bener banget tadi lagunya Kim easy listening banget. Ini kayaknya kalau sebagai anak-anak radio paham ya. Mau di morning show aman, mau di siang hari panas terik macet aman, mau siaran galau-galau tengah malam juga masuk lagunya ya. Oke, silakan teman-teman ada pertanyaan lagi. Kalau gitu langsung aja kita kasih kesempatan juga. Oh ada satu lagi, mana? Itu di bawah sama di atas. Oh boleh, sebelahnya ya tadi ya. Halo, selamat sore. Oke, kakaknya sih. Di sini hadir. Kenalin saya Zaki dari Perompat RRI Jakarta. Pengen nanya ini untuk menantinya mungkin ya. Kenapa memilih lagu yang menanti? Setelah kemarin Ziva sempat happening dengan Peri Cintaku, terus sekarang recycle lagi, dan kenapa lagunya menanti gitu? Paling gitu aja, dan congratulations untuk karya terbarunya ini. Mudah-mudahan kita akan semakin sering ke depannya untuk dengar-dengar lagu dari kalian ya. Good luck. Terima kasih, itu aja. Thank you. Oke. Sebenarnya ini aku butuh bantuan dari Mas Yofi ya, karena sepertinya Mas Yofi ini yang tahu sepertinya Mayo ya. Iya, tapi mungkin ya aku ngarang aja sih, siapa tahu benar. Nanti nonton dia sama Mas Yofi ya, ayo. Mungkin lagu Menanti ini menurut Mas Yofi itu adalah salah satu karya Mas Yofi yang bisa kawin sama suaraku gitu. Karena sebelumnya kan Kadea Mirella yang membawakan, dan
Kadea juga cara nyanyinya tuh ada riff and rhymes juga nih gitu. Jadi mungkin Mas Syafiq pas denger lagu Menanti, ini kayaknya cocok nih buat Ziva, gitu gak sih? Ngarang, tapi kayaknya Mas Syafiq semoga benar ya. Tapi gitu mungkin ya. Gitu. Jadi kayak ada apa namanya kecocokan dengan aku dan lagu Menanti. Iya, tadi sempat sih disebil sama Mas Yofi dikit ya. Apalagi yang menang kompetisi di Shanghai ya, Arsi. Iya. Nah, ini tuh benar-benar pertaruhannya adalah Arsi lahir ke bumi ini atau menggiring lagu ini menang di skala internasional ya. Gitu. Jadi juga kayak lagu yang sangat berarti ya buat Arsi. Iya, betul. Di saat Arsi lahir gitu. Yuk, sekarang bebas silakan pertanyaannya mau buat Kim mau buat Ziva, boleh langsung kita oper lagi mic-nya sebelahnya lagi ya. Ini kayaknya berprestasi sebelah kanan semua ya. Yang kiri kalau mau nanya boleh. Ya kan, yang angkat tangan mesti di semua. Silakan Kak. Oh itu dipencet dulu mic-nya. Ya, kenalkan saya Felix Martua. Untuk Arsi, Gusti, Rachel, dan Ziva, selamat atas karya terbarunya. Thank you. Pertanyaan saya ini untuk Arsi dan Ziva. Jadi utamanya bila saya coba bandingkan dengan diskografi kalian sebelumnya, karya yang satu ini jelas lebih kental elemen R&B-nya ya. Iya. Dan pertanyaan saya agak bercabang dua sih. Pertama, apakah ada alasan spesifik tertentu kenapa kali ini kalian lebih berat ke R&B as opposed to pop? Dan yang kedua adalah apakah A plus Z The Series ini adalah pertanda bahwa kalian berdua bakal memasuki era R&B kalian di tahun ini? Itu aja. Mau aku yang jawab? Terima kasih Felix, seperti biasa pertanyaannya selalu bagus. Untuk apakah ini menjadi era R&B buat kita, bisa jadi untuk Kim sih sebenarnya emang kita lebih mengarah ke fokus ke situ sih sebenarnya arahnya. Dan kalau misalnya untuk apa tadi pertanyaannya yang satunya lagi? Apa ya? Iya kalian lebih R&B kita mungkin kayak kalau Kim nih dari lagunya, kalau aku tuh mungkin dari cara menyanyinya gitu ya. Iya, tapi betul. kita mungkin masih tetap satu circle gitu lah Iya. Anjir, satu circle. Maksudnya satu apa ya? Satu warna lah. Iya. Gitu. Bener. Irisan ya, maksudnya Iya. beririsan ya. Iya. Karena referensi musiknya kan cukup mirip juga. Iya, Sebenarnya pada betul. dasarnya juga kalau misalnya untuk aku sehari-hari referensi musik aku memang lebih kental ke arah-arah gitu sih. Sama banget sebenarnya. ya aku sama Kak. Jadi memang aku sama Ziva itu punya kedekatan gak cuma selain ngomongin masalah kehidupan, Iya. tapi juga kita cukup sering debat soal musik kayak oh ini kalau misalnya lagu seperti ini tuh kayak begini ya, kayak kita waktu itu di Iya. jalan kita pernah Iya. ngobrolin oh lagu ini tuh oh soalnya gini dan sebagainya gitu. Dan kadang-kadang lagu yang aku dengerin itu tuh suka gak terlalu banyak yang dengerin, tapi pas aku lagi jalan sama Kak Arsi nih dengerin lagu, terus aku tahu semua gitu lagu-lagu yang Kak Arsi dan Iya, begitu iya. pun sebaliknya. Jadi Betul, kayak betul. gitu deh. Itu. Tadi pertanyaan satu lagi tuh apa? Ya? Satu lagi tadi apa? Lagi apa ya? Oh alasan Alasan spesifiknya Oh. ada nggak? Sebenarnya kalau misalnya alasan spesifiknya sih ya enggak sih sebenarnya, tapi karena emang aku pengen ada sedikit perbedaan dimana kalau misalnya aku pribadi kan memang cukup ya street pop gitu kan. Kalau misalnya dengan Kim emang pengen lebih nunjukin ada sisi lain yang berbeda dari antara aku sendiri dan aku bersama teman-teman aku, begitu sih sebenarnya. Oke, biar ada bedanya ya tentunya di setiap project gitu, jadi warnanya nggak sama semua, biar Yes. warna-warni gitu ya. Betul. Oke, silakan pertanyaan berikutnya, teman-teman sebelah sini dong, silakan. Ayo. Ayo, angkat tangan. Dapat hadiah nggak Kak kalian? Ada semuanya. Aku bawa permen. Kamu mau? Ya, boleh nggak? Boleh ya. Nah, Zivelas nih langsung dari Ziva langsung. Oleh-oleh ya. Ada di mobil. Ambil dulu ya. Kalau nanya aja dulu nanti diambil sama Ziva. Iya. Siapa yang mau nanya? Aku nggak bawa permen ya? Wih, oleh-oleh kalau Ziva dari jalan-jalan. Ya nggak sih? Mau nyanyi nggak? Ini soalnya Aku sebut warna. ya. Gitu. Yuk, dapat hadiah dari Ziva langsung. Yang baju hijau mau nanya? Nanya yang nggak penting nggak apa-apa. Yang penting nanya aja. Mau nanya kayak circle tuh gimana sih? Gitu tadi boleh.
Nah, sebelum selesai ditunjuk sama Ziva ya. Nanti. Cus, mana? Halo Njit dan Kim. Hai, selamat Halo. buat lagunya. Terutama buat Kim, aku suka banget muterinnya. Terima kasih banyak. Ini mau nanya buat Ziva. Kenalin dulu dong namanya siapa? Nama aku Rizka dari Bekasi. Oke. ABC deh, anak Bekasi cinta damai. Terima kasih ya Rizka, ayo lanjut. Saya buat Ziva, proses rekaman menanti itu berapa lama? Terus kesulitan yang kamu hadapin buat di lagu menanti itu apa? Karena kan sebelumnya udah pernah dibawa ini, terus remake kan? Ya pasti akan ada sesuatu yang bikin kamu, oh ini harus beda nih dari yang asli gitu. Gimana bisa diceritain? Terima kasih juga pertanyaannya. Rizka. Akhirnya aku dapat pertanyaan ini. Ada yang mau aku ceritain soalnya. Gue lanjut dong, langsung sikat. Oke, kalau berapa lamanya itu kebetulan aku agak-agak pikun, jadi lupa. Tapi bingung. Pasti bisa bantu sih. Kita tuh rekaman waktu itu, Kapan ya? Tahun lalu ya? iya tahun lalu Bulan September, Oktober, November, Desember. Iya. Antara akhir-akhir bulan ini. Pokoknya berberan ya. Iya, soalnya aku ingat banget nih. Nah ini masuk kepada kesulitannya. Jadi waktu itu aku sehari sebelum aku rekaman, aku lagi ada festival di Semarang. Waktu itu ada Titi juga. Dan itu pertama kalinya kayaknya aku bareng-bareng sama Titi yang aku bisa nonton dia. Nah itu pertama kali tuh aku rada-rada gila tuh. Gilanya adalah aku teriak-teriaknya nggak tahu adat. Sampai teriaknya tuh bukan yang normal gitu. Jadi teriaknya ngaco sampai akhirnya aku serak banget gak bisa ngomong. Tapi besoknya langsung rekaman lagu penanti. Dan itu aku bener-bener kayak, aduh Tuhan bisa nggak ya aku nyanyi? Mana aku nggak mungkin kan bilang Mas bisa reschedule kan itu tidak mungkin gitu kan. Mas Yogi juga sibuk dan itu udah susah banget buat nyari jadwal yang pas gitu. Terus aku bener-bener kayak minum banyak banget tapi tetap serak. Pas lagi rekaman itu masih tetap serak juga. Terus akhirnya ada Kak Arzi juga kan, Kak Arzi sebagai saksinya. Susah banget ngomong waktu itu. Tapi akhirnya ternyata puji Tuhan bisa juga gitu, walaupun tetap rada-rada serak, gak seperti biasanya gitu. Itu aja sih sebenarnya kesulitannya. Terus hasilnya tetap bagus kan? Amin. Tetap keren kan hasilnya? Amin. Tapi begitu, seru banget ternyata ya sambil serak tuh. Kayak aku kayak dicekek. agak vokal abuse sambil satunya ya, teriak-teriak gitu ya. Gitu deh. Tapi bener sih kalau ya PR-nya para penyanyi gitu ya, kalau kayak gak ngejaga teriak-teriak, suaranya tuh kayak berarti dibuang-buang. Begitu mau beneran dipakai suaranya buat karya tuh kayaknya aduh agak nyebut ya. Gak lagi-lagi aku teriak-teriak. Gitu. Coba Soalnya tuh kadang-kadang juga tuh Mas Syafi gitu kan, yang besok rekaman ya, gitu loh, yang kayak pas, tapi selalu pas aku nggak ada jadwal. Itu kayak hebat sekali itu Mas Syafi itu. sudah kali kong ya dengan tim di belakang. Oh iya betul. Betul ya. Gitu. Oke. Pasti kamu udah kena kencur segala macam itu gak? Enggak ya? Kencur. Iya, minum kencur. Waktu itu nggak sempat beli kencur karena aku udah malam tuh, udah malam banget. Hargo gitu nggak ada. Aduh, nggak diadon. Itu pasti ada. Itu udah, aduh, itu pasti udah kayak peluru-peluru kita ya kalau kita suara udah gitu. Strepsil sih kamu. Oh, keren. Jangan banyak nih semua itu nanti suruh packing dulu nih. Jadi kamu nyebut sekali semua beli nanti ya. Oke, coba tapi aku mau tanya dong kalau Rachel ya, sebagai penyanyi juga pasti relate gitu. Kalau lo biasanya menyelamatkan suara yang udah, habis nih, kayak udah capek, tapi besok masih ada gig lagi gitu, gimana Cel? Yang pasti gak boleh banyak-banyak ngomong. Jadi kayak kalau misalnya diajakin ngobrol tuh kayak iya dijawabnya irit-irit aja gitu. Terus minum air putih yang banyak, ya minum terus bolak-balik toilet gitu. Ya sama apa ya, obat-obatan itu lah lenganku. Ini udah rahasia umum ya. Iya itu rahasia umum lah. Ya gitu-gitu. Oke, jadi memang kalau misalnya nanti ketemu Rachel jawabnya
Enggak, bukan sombong, mohon maaf ya. Soalnya mau nyanyi ya dari gitu ya. Gitu daripada gua nggak keluar nanti pada saat nyanyi suaranya gitu ya. Kalau Gusti, kamu biasanya penyelamat pertama suara udah di ujung jurang, ini gimana tuh Gusti? Sama sih sebenarnya. Tapi kalau aku biasanya yang dibutuhkan banget tuh tidur. Oh iya sih. Benar. Karena penyanyi kan ya our body is our instrument ya. Otot juga kan masalahnya. Jadi emang butuh istirahat juga. Oke, berarti butuh skill pelor alias nempel molor ya. Itu betul. Untungnya aku. Tapi Gusti pelor emang banget dimanapun. Jujur, Gusti itu adalah skill yang harus di-develop tau. Iya. Ya kan? Waktu di Korea aja kita lagi syuting, lagi di kereta gitu, baru masuk, terus aku baru duduk, terus ngeliat sebelah, lah, udah hilang. Udah langsung hilang, udah tidur. Iya bener ya, gampang tidur tuh rezeki banget ya. Kadang kita udah capek banget, nyampe rumah masih aduh gak bisa tidur, padahal kayak besoknya mesti bangun pagi kan gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau yang mau besoknya menggunakan suara kalian ya, tidurnya yang cukup juga, minum airnya yang banyak kalau kata Rachel gitu. Silakan yang bertanya lagi, kayaknya satu pertanyaan terakhir aja ya sebelum kita habis ini foto bareng. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya, teman-teman media juga kita masih persilakan. Dari Zivelas. Kenapa? Yang keduanya belum. Yang mana? Ada yang belum dijawab ya? Oh yang remake ya. Mungkin Jip tambahin dikit ya. Karena kan mungkin ada pembanding ya sama lagunya Dea Mirella. Dan mungkin Jip juga udah sering denger. Takutnya sama. Gimana caranya mengatasi biar ada bedanya gitu. Pastinya itu semua gak cuma aku sendiri. Itu ada vocal director, ada Mas Shofi, ada Kak Arsi juga. Jadi mereka yang membantu aku untuk bisa menemukan sesuatu yang baru di dalam lagu menanti gitu. Jadi walaupun lagunya sama tapi tetap aku dibantu untuk bisa menemukan identitas baru di dalam lagu itu. Gitu sih. Jadi dalam setiap produksi rekaman tuh kita nggak sendiri ya. Betul. Jadi masih ada pihak-pihak tidak kan yang terlibat gitu ya. Kalau untuk satu, kalau latihan sumpah gue pusing banget. Ya udah ya, kalau gitu. Oh ya kalau misalnya syuting nih, gimana nih? Mungkin dari Kim terutama kan, kalian project pertama juga debut, nyatuin chemistry gimana? Karena kalau gue sebagai yang baru lihat kalian gitu, kalian tuh chemistry si cheerleader effect-nya tuh dapat gitu yang kayak gangsta gitu ya kan dengan moodboardnya biru-biru gitu kan, hitam merah gitu. Itu kalian ikutan kayak terutama Rachel deh cewek kan, lo termasuk yang nentuin moodboard kayak outfit gitu-gitu juga gak sih? Enggak, kita biasanya gitu aja. Iya emang gitu. Emang udah dasarnya keren kan? Tapi karena emang Rachel tuh emang auranya emang agak cukup laki sih. Iya. Cukup gangster. Ini pas banget. Posisinya tuh di tengah kayak don't mess with me. Gitu. Asik gitu ya. Tapi gak ada masalah sih nyatuin chemistry karena emang pada dasarnya kan kenal udah cukup lama ya. Jadi emang gak terlalu PR gitu, langsung aja gitu. Kalau MV awkward-awkwardan gitu gak sih take-nya? Kalau nyanyi mah udah merem lah ya. Tapi kalau depan kamera gitu MV gitu ada kayak udah jadi track ulang gitu. Untungnya enggak ya. Mesti aman aja. Aman-aman aja, kita percayakan sama Nocturnal. Iya. Betul. Kami percayakan sepenuhnya kepada Bobby dan Jessie. Iya. Aku ada nanya nggak? Boleh dong, nanya juga. Gimana gue ya? Yuk. Gimana nih perasaannya ketika kalian syuting di negara lain terus banyak orang-orang Korea itu gimana sih kak? Gimana sih? Atau justru malah cuek aja, justru gak kenal, udah sikat aja. Iya sih. Pertama kali juga mungkin nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu ya. Ini aku sih yang pertama kali untuk syuting di luar negeri nih. Terus pertama aku juga nanya gimana perasaannya. Seru sih karena vibes-nya beda. Terus ketemu orangnya apalagi pas ke Korea. Sebenarnya agak distraksi karena ini orang-orang kok kulitnya pada bagus ya. Bener. Jadi kulitnya tuh pada kayak ini distraksi banget nih sebenarnya. Mau kan? Iya, makanya. Kulitnya tuh kayak sehat gitu ya guys, bukan berminyak tapi kok kayak basah. Iya. Tapi bukan glowing gitu. Terus kalian kulitnya langsung tiba-tiba glowing juga di situ ya? Kayaknya tertular gitu. Kalau aku sih lebih ke kering ya. Oh. Karena dingin. Oh dan itu juga sebenarnya lucu juga pas kita lagi
nyampe sana kita taunya kan oh ini udah menuju ke spring kalau nggak salah. Jadi oh nggak sedingin itulah gitu. Jadi tenang aja. Maka waktu itu ada satu scene yang memang Rachel pakai rok pendek. Kamu juga, aku juga. Ini juga fun fact nih. Aku syuting salah banget. Aku pakai rok pendek. Sedangkan itu dingin banget kan ya. Itu 5 derajat gak sih? Iya. Dan itu di Namsan tuh tinggi banget tuh. Maksudnya kayak daerah-daerah puncak lah gitu. Oh baik. Of all places dia memilih puncak. Maksudnya lagi dingin banget. Dan itu kaki aku, kalau kalian sadar tadi sama lagu apa yang tak mungkin, itu kakiku pas yang jalan di zebra cross tuh kakiku tuh gini. Gitu. Sumpah tuh karena kakiku dingin banget. Untung aku punya power supaya terlihat bocil ya. Padahal terseok-seok ya. Itu dia. Oke, ini kasih model langsung dari model MV-nya ya. Saking dinginnya tuh. Makanya kalau kalian kan sambil nyanyi sambil tetap harus ada ekspresinya. Ternyata di dalam itu menahan udara yang tidak bersahabat ya. Parah. Oke. Tuh gitu teman-teman. Gimana? Mungkin udah gak ada pertanyaan lagi ya? Kalau udah gak ada, kita bungkus dengan foto bersama.